Pemirsa, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menimpa ribuan karyawan startup seolah mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, selama ini perusahaan rintisan yang menjadi idaman anak muda tersebut ternyata begitu rapuh. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan terkait persaingan antar startup hingga proses pemutusan hubungan kerja. Dan pemirsa, berikut liputan tim Delik RCTI terpuruk karena PHK. Beberapa tahun belakangan, perusahaan startup memang sedang naik daun. Terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda. Hampir sebagian masyarakat beralih menggunakan startup untuk mendukung aktivitas belanja, belajar, hingga hiburan. Bahkan tak sedikit anak muda yang bermimpi untuk bisa bekerja di perusahaan startup. Selain gaji tinggi, fasilitas memadai, bekerja di perusahaan startup seolah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Ada kesan juga bahwa ini kan sebuah nampaknya agar orang memiliki persepsi bahwa ya perusahaan startup itu wah gitu loh, dengan gaji yang besar, tadi dengan fasilitas yang wah gitu ya. Padahal kan di dalamnya juga kondisinya kan mungkin bisa jadi nggak seperti itu. Namun kini sejumlah perusahaan startup mulai tumbang diterpa badai PHK massal. Alasan yang dikemukakan pun beragam, mulai dari efisiensi hingga perubahan strategi usaha. Namun sejumlah spekulasi menyebut PHK massal yang marak di perusahaan rintisan tak lepas dari sistem persaingan tidak sehat yang selama ini diduga banyak dilakukan sejumlah perusahaan startup. Itulah yang menjelaskan kenapa GoTo atau Ruang Guru mem-PHK ribuan orangnya. Karena mereka merekrut banyak atau di industri startup sudah bakar uang banyak. Tapi konsumen atau pelanggan tidak sesuai jumlahnya sesuai harapan mereka. Mau nggak mau kan mereka harus melakukan efisiensi, restrukturisasi keuangan. Itu faktor utama sebenarnya. Runtuhnya sejumlah perusahaan startup hingga harus mengurangi karyawan diduga juga sebagai akibat dari berubahnya perilaku masyarakat. Diketahui saat pandemi, perusahaan digital seolah memegang kunci persaingan di mana segala bentuk aktivitas fisik masyarakat dibatasi. Alhasil, segala aktivitas pun berpindah menggunakan media digital. Mulai dari berbelanja, transaksi barang dan jasa, hingga aktivitas belajar mengajar. Namun di masa transisi pandemi saat ini, aktivitas masyarakat sudah tidak terbatas seperti pada awal COVID-19 melanda. Nah, saat ini kan memang bisa dikatakan mobilitas masyarakat sudah kembali normal seperti itu. Meskipun kita memang belum terbebas 100% dari pandemi, tapi mobilitas masyarakat sudah kembali normal dan ada penurunan permintaan ketika ketika pandemi masyarakat banyak mengakses atau membeli produk-produk pangan, kesehatan, kebersihan melalui platform digital, mungkin saat ini tidak sebanyak waktu pandemi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya penurunan. Diduga masih banyak faktor lainnya yang juga menjadi pemicu maraknya PHK massal di perusahaan e-commerce. Kedepan diprediksi badai PHK masih akan terus menghampiri perusahaan rintisan di tanah air. Pemerintah pun diminta segera turun tangan membenahi sistem manajemen perusahaan-perusahaan startup yang selama ini cenderung bersaing secara tidak sehat. Akibat berlomba menarik customer, tak sedikit pihak perusahaan yang membakar uang dengan memberikan diskon besar hingga ongkos kirim gratis. Akhirnya perusahaan pun terjebak mengejar valuasi hingga tak sadar pendanaan terus tergerus. Tadi untuk mengakuisisi pengguna, untuk menjaga loyalitas pengguna gitu ya, termasuk juga gaji-gajinya yang besar, fasilitasnya wah, ini bakar uang yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga selain itu kita lihat tadi investasi baru udah nggak ada lagi nih. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan IPO, melantai di bursa, mereka kan kesulitan, sehingga mau tidak mau duit yang ada dipakai nih untuk membiayai semuanya gitu ya. Dalam kasus PHK massal, pemerintah juga harus secepatnya turun tangan untuk memastikan hak-hak mereka yang di PHK benar-benar dipenuhi oleh pihak perusahaan. Paling penting juga harus ada standar jelas dalam proses PHK.
Pemerintah perlu memastikan bahwa prosedur PHK dilakukan sesuai aturan, sehingga tidak merugikan pihak pekerja. Tentu PHK yang dilakukan oleh industri startup semua melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Semua melanggar. Pertama, mereka selalu menterminologikan atau mencari istilah mitra. Jadi bukan pekerja. Ya, dibayar sesuai kedatangan, dibayar sesuai pencapaian target. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada kepastian kerja, no job security, no social security, mungkin hanya jaminan pendapatan. Ya, jaminan pendapatan. Pelanggaran yang kedua, karena dia mitra, maka pengusaha menganggap tidak tunduk kepada hukum ketenagakerjaan, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Karena dia nggak tunduk, maka PHK mudah. Easy hiring, easy firing. Gampang direkrut, gampang juga dipecat. Terkait hal ini, Kementerian Tenaga Kerja menegaskan pihaknya meminta kepada perusahaan-perusahaan startup untuk melaporkan setiap tindakan PHK yang diambil. Sebab menurut staf ahli Kemenaker Dita Indasari, selama ini banyak perusahaan startup yang tidak melibatkan maupun melaporkan PHK karyawannya kepada Kemenaker. Hal ini akan berimbas pada hak-hak yang harus diberikan kepada pihak karyawan yang mengalami PHK. Terlebih menurut informasi, banyak karyawan startup yang di PHK secara mendadak. Jika teman-teman pekerja dari Ruang Guru dan Happy Fresh merasa terzolimi ya, karena pemberitahuannya mendadak, hak-haknya tidak sesuai aturan, kami membuka pintu seluas-luasnya, datang ke sini, datang ke Kemenaker, tolong sampaikan pemberitahuan di media sosialnya Kemenaker atau media sosial saya, kami undang datang, kita bahas poin-poin mana yang hak-haknya belum terrealisasi. Ini sekaligus juga undangan bagi teman-teman pekerja yang memang merasa haknya belum didapatkan dari hasil PHK ini, datanglah ke kami atau ke Dinas Tenaga Kerja terdekat. Kalau misalnya kantor Kemenaker di Jakarta terlalu jauh. Tak dipungkiri menyelenggarakan sebuah bisnis masa kini terlebih pasca perekonomian yang luluh lantak karena pandemi akan selalu penuh risiko. Namun iklim persaingan sehat akan menunjang sebuah bisnis dapat terus berjalan. Terlebih mereka yang terkena PHK merupakan tenaga-tenaga muda potensial di masa yang akan datang. Pemerintah harus segera membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi dampak buruk dari PHK massal ini. Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan regulasi terkait persaingan usaha terutama di bisnis e-commerce agar PHK massal seperti ini tidak terjadi lagi. Demikian Delik edisi minggu ini, saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, sampai jumpa.